Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah paleontologi akan mempresentasikan filum moluska dengan kelas Gastropoda dan Cephalopoda. Baik, untuk kelas Gastropoda saya akan menjelaskan menjadi 5 garis besar, yaitu yang pertama ada sejarah evolusi, yang kedua ada proses fosilisasi, yang ketiga ada paleoekologi, yang keempat ada morfologi, dan yang terakhir adalah klasifikasi. Baik, yang pertama adalah sejarah evolusi. Asal-usul Gastropoda berasal dari Monoplacopora melalui proses Torreson dan pembentukan cangkang spiral. Terbentuk pada Kambrium awal, bentuk awalnya seperti Plangiella dan Aldanella menjadi tahap peralihan menuju Gastropoda sejati. Pada masa Paleozoikum, umumnya herbivora atau detritivora, tetapi ada yang karnivora dan parasit. Pada masa Mesozoikum muncul dan berkembang Neogastropoda, kelompok predator modern yang sangat beragam. Di zaman Kenozoikum sekarang, Gastropoda mencapai puncak evolusi, menyebar luas ke laut, air tawar, dan darat sebagai siput, keong, dan slug modern. Proses fosilisasi Gastropoda, mati dan cangkangnya tertinggal di dasar laut atau danau. Pengendapan cangkangnya cepat tertimbun sedimen sehingga terlindung dari pelapukan. Bagian permenilisasinya, mineral seperti kalsit, silika, atau pirit meresap ke dalam pori-pori cangkang yang menggantikan bahan aslinya. Setelah itu pembentukan cetakannya, jika cangkang larut, terbentuk cetakan luar dan cetakan dalam pada batuan. Litifikasi pada sedimen mengeras menjadi batuan sedimen, mengawetkan untuk cangkang. Proses erosi dan eksposur geologi menyingkap fosil ke permukaan, memungkinkan ditemukan sebagai fosil Gastropoda. Yang selanjutnya adalah paleoekologi. Habitat Gastropoda hidup di berbagai lingkungan laut, air tawar, hingga darat. Gastropoda laut umumnya hidup di dasar laut atau melayang di dekat dasar. Makanan Gastropoda sebagian besar herbivora atau detritivora, tetapi ada juga yang karnivora dan parasit. Lingkungan hidup Gastropoda menjadi indikator fase sedimen, misalnya pasir laut dangkal, terumbu, dan rawa-rawa. Peran ekosistem Gastropoda, bagian penting rantai makanan sebagai pemakan alga, pemangsa kecil, dan mangsa bagi predator laut. Sebaran Gastropoda, fosil ini ditemukan biasanya di berbagai lapisan waktu dan lokasi, mencerminkan adaptasi tinggi terhadap perubahan lingkungan. Oke, yang lalu kita masuk ke morfologi kelas Gastropoda. Yang pertama adalah shell atau cangkang, yaitu pelindung tubuh bagian lunak biasanya berbentuk spiral. Lalu yang kedua adalah mantle flap atau sayap mantel, yaitu lipatan jaringan yang menghasilkan cangkang dan membantu pernapasan. Lalu yang ketiga adalah inhalant siphon atau saluran untuk menghisap air masuk ke rongga mantel, membawa oksigen dan partikel makanan. Lalu yang keempat adalah siphonal kanal, yaitu saluran memanjang yang menyalurkan air keluar, juga membantu mendeteksi bau. Yang kelima adalah head atau kepala, yaitu bagian depan tubuh tempat organik sensorik dan mulut berada. Dan yang terakhir yang keenam yaitu tentakel, yaitu alat peraba dan pendeteksi lingkungan sekitar. Lalu kita masuk ke yang ketujuh yaitu eye atau mata, yang itu terletak di pangkal atau di ujung tentakel untuk penglihatan. Yang kedelapan yaitu proboscis atau alat penghisap atau penusuk untuk mengambil makanan. Yang kesembilan adalah mouth atau mulut, yaitu tempat masuknya makanan, biasanya untuk menyerap atau untuk menempel di substrat. Yang sebelas adalah operculum, yaitu penutup keras di belakang kaki yang menutup bagian cangkang saat hewan bukan cangkang saat hewan bersembunyi di dalamnya. Lalu yang ke-12 yaitu opercular lobe atau bagian jaringan yang menopang operculum. Lalu yang terakhir adalah penis, yaitu organ reproduksi jantan. Lalu kita masuk ke klasifikasi gastropoda, yaitu yang pertama adalah Prosobranchia. Ciri-cirinya adalah dia hidup di laut dan ada beberapa juga di air tawar. Yang kedua insang atau Stenidium, berada di depan jantung. Yang ketiga umumnya memiliki cangkang spiral, dan yang keempat salah empat contohnya itu Conus, Litorina, Turbo, Torbo mungkin.
atau si peria atau siput kori. Lalu yang ke-10 adalah classification gastropoda. Yang kedua yaitu Opisthobranchia, yang ciri-cirinya sebagian besar hidup di laut, insangnya terletak di belakang jantung, tubuhnya seringkali transparan dan tidak bercangkang, dan contohnya yaitu Aplysia atau kelinci laut, dan yang kedua tuh Nubibranchia atau siput telanjang laut. Lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu pulmonata atau ciri-cirinya yaitu kebanyakan hidup di darat dan air tawar. Tidak memiliki insang, bernafas dengan paru-paru, atau rongga mantel berfungsi sebagai paru-paru. Contohnya yaitu Archatina fulica atau bahasa ininya bekicot, lalu Limnaea atau siput air tawar. Baik, selanjutnya kita akan membahas kelas Cephalopoda. Pertama, kita akan membahas sejarah evolusi, lalu proses fosilisasi, paleoekologi, morfologi, hingga klasifikasi. Baik, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk sejarah evolusinya, pada Devon awal pertengahan, muncul Anarcesticida dengan sutura yang sederhana. Lalu pada akhir Devon, muncul pula Climeniida dengan sirfunker dorsal. Untuk karbon Permian, Geniatida mendominasi laut lalu punah di akhir Permian. Lalu untuk pada saat Trias, muncul Ceratitida dengan sutura lebih kompleks. Pada saat Jura Kapur, Amonitida berkembang pesat, bentuk dan ukuran sangat bervariasi. Akhir Kapur atau 66 juta tahun lalu, punah bersama dinosaurus, hanya Nautilus yang bertahan. Proses fosilisasinya. Saat mengalami kematian, amonit mati dan tenggelam ke dasar laut. Lalu akan terjadi pengendapan, tertimbun lumpur dan pasir, melindungi cangkang dari pembusukan. Nah, untuk pembentukan cangkangnya sendiri, itu cangkang larut, meninggalkan cetakan luar dan dalam di sedimen. Nah, untuk mineralisasi yang memungkinkan untuk mengganti struktur itu adalah mineral seperti kalsit atau silika yang akan mengisi ruang kosong membentuk fosil keras. Lalu akan terjadi proses litifikasi yang dimana sedimen mengeras menjadi batuan dan mengawetkan fosil di dalamnya. Lalu bagaimana bisa fosil tersebut terungkap? Itu akan terjadi erosi atau aktivitas geologi kemudian menyingkap fosil ke permukaan sehingga bisa kita lihat fosil-fosil tersebut di permukaan sampai saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas paleoekologi. Pertama dari habitat. Tentu saja hidup di laut dangkal hingga laut terbuka, neritik hingga pelagik. Lalu untuk gaya hidup sebagian besar berenang bebas atau bisa disebut nektonik atau melayang dekat dasar laut seperti nektobentonik. Cangkang bersekat itu berfungsi seperti alat selam alami untuk mengatur daya apung, membantu naik turun di kolam air. Lalu untuk makanannya sendiri, dia pemangsa kecil yang gesit memakan plankton, krustasea kecil dan sisa organik laut. Peran ekosistemnya itu menjadi predator sekaligus mangsa, menjadikan mereka bagian penting rantai makanan di laut purba. Lalu untuk penyebarannya sendiri, fosilnya ditemukan di seluruh dunia menandakan laut purba yang luas. Namun, beberapa spesies hidup terbatas di wilayah tertentu atau bisa disebut endemik. Lalu selanjutnya akan dibahas teman saya, yaitu Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi kelas Cephalopoda. Yang pertama yaitu sip-hackle. Sip-hackle merupakan saluran untuk mengatur tekanan gas dan air antar ruang. Yang kedua, mural part of septum, merupakan bagian dinding sekat. Yang ketiga, septal line. Septal line merupakan garis pertemuan sekat dengan dinding cangkang. Yang keempat, body chamber. Body chamber merupakan tempat badan organisme tersebut berada. Yang kelima, dorsal nucleus layer, merupakan lapisan mutiara pada sisi dorsal. Yang keenam, color band. Color band merupakan pola warna pada sisi cangkang. Yang ketujuh, growth line. Growth line merupakan tanda pertumbuhan dari cangkang. Masih lanjutan dari morfologi kelas Cephalopoda, yaitu yang pertama, subhalcular core, yaitu saluran yang menghubungkan ruang-ruang cangkang, berfungsi mengatur tekanan dan keseimbangan. Yang kedua, septum. Septum merupakan sekat yang memisah ruang-ruang atau chamber dalam cangkang. Yang ketiga, chamber. Chamber merupakan ruang yang berisi gas atau cairan untuk mengatur daya apung. Yang keempat, body tissue and cavity shaded, yaitu bagian tubuh lunak hewan yang menempati ruang tersebut atau body chamber. Yang kelima, hood.
Hood merupakan penutup kepala untuk perlindungan. Yang keenam, mounds. Mounds merupakan mulut tempat masuknya makanan. Yang ketujuh, radula. Radula merupakan pita gigi kecil untuk mengikis dan memotong makanan. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu hyponom. Hyponom merupakan corong pendorong air yang digunakan untuk bergerak dengan semburan. Yang kesembilan, mental cavity. Mental cavity merupakan rongga tempat organ pernafasan seperti insang atau gills. Yang ke-10, gills. Gills merupakan insang untuk bernafas di air. Yang ke-11, oesophagus atau kerongkongan penghubung antara mulut dan lambung. Yang ke-12 yaitu stomach, yaitu tempat pencernaan makanan. Yang ke-13, intestine atau usus tempat sisa makanan dan penyerapan. Klasifikasi dari Cephalopoda yang pertama ada subkelas Nautiloidea yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki cangkang luar bersekat yang membantu pengampungan, tentakel banyak lebih dari 60 tanpa alat hisap, tidak memiliki kantung tinta, habitat laut dalam. Contohnya itu ada Nautilus popilius dan Anlonautilus scrobiculatus. Klasifikasi dari Cephalopoda subkelas kedua yaitu ada subkelas Coleodea yang memiliki ciri-ciri cangkang luar berkurang atau hilang, memiliki 8-10 tentakel dengan alat penghisap, memiliki kantung tinta untuk pertahanan, dan sangat aktif dan cerdas. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.